belajar membaca itu, membaca bahasa Jawa terutama itu dapat meningkatkan nantinya para siswa untuk aktif untuk bisa dalam berbahasa Jawa. Mungkin seperti itu nggih, Pak. Halo? Halo, nggih. Nggih, nggih, Pak. Alhamdulillah. Sehat nggih, Pak? Oh, alhamdulillah pangastunipun Mas Indra. Nggih. Nggih. Monggo, Pak, ini waktunya nggih sami kirang lebih 25 menit. Nanti jenengan bisa menyampaikan ya pengalaman atau sharing tentang menyenangan berkecimpung dalam bahasa Jawa terutama atau budaya Jawa terutama untuk bisa memotivasi para guru dan para siswa mahasiswa untuk ayo mengenal mengenal lebih dalam tentang Jawa karena kita kan apa namanya etnisnya Jawa ya siapa lagi buatan kita yang nguring-nguring ngoten Pak. Nggih. Leres saestu. Nggih. Matur nuwun. Monggo Pak Nono bisa dimulai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumateng para kadang sedaya. Gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng Mas Rendra kadidene host utawi ingkang pemandu ingkang kalenggan enjang lan siang menika. Sembah sungkem kula dumateng nyinipun pepundhen kawula Bapak Dr. Praptono nggih saking Kementerian Datan Katalompen, para narasumber ugi panitia nggih saha sedaya kadang-kadang kawula ingkang kinasih wonten ing salebeting Zoom cloud meeting ing kalenggan enjing menika. Inggih matur nuwun estu nggih dumateng Bapak Dr. Sukarni ingkang sampun odo-odo ngawontenaken webinar nasional menika ingkang mengku ansas lan tujuan kedahipun pendidikan basa Jawi wonten ing pawiyatan wonten ing SD mliginipun saged dipun ajaraken atawi piwulangipun katampi kanthi sae. Nun inggih mangke kula ugi nyuwun izin mawi basa Indonesia amargi karono napa nggih menika PPT-nipun ugi basa Indonesia. Ngaten nggih. Para Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan sebagai sebuah kearifan lokal atau lokal genius, bahasa Jawa tetap memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Karena melalui transfer pengetahuan, internalisasi nilai dan keterampilan berbahasa diharapkan dapat membentuk karakter sopan santun, karakter tata krama dan keluhuran budi. Meminjam istilah dari apa ya belum bahwa siswa setidaknya harus ada eh, apa itu ya, domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotorik sehingga ada transfer pengetahuan, ada penanaman nilai dan ada keterampilan. Bapak Ibu terlebih di era digital menika di mana membanjirnya informasi dan canggihnya teknologi yang tanpa disertai dengan literasi yang cukup akan berpotensi untuk dapat mereduksi kepribadian anak dan mendegradasi nilai-nilai akhlakul karimah. Oleh karena itu, keberadaan muatan lokal sangat penting adanya untuk mendukung kegiatan tersebut. Okay. Mohon izin saya coba membuka share screen. Okay. Bapak Ibu, karena tadi dari depan sudah sangat banyak para ahlinya yang menyampaikan materi pada
pagi dan siang hari ini. Saya sebetulnya tidak punya kompetensi background pendidikan di bahasa maupun sastra. Saya hanya seorang pamomong guru yang kebetulan hari ini pengawas sekolah, dan sejak SMP saya sudah belajar menulis baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Saya tergabung di Sanggar Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro atau PSJB yang sampai hari ini masih eksis keberadaannya. Dari beberapa chat yang masuk, saya juga melihat tadi ada yang menanyakan apa sebetulnya regulasi sehingga kita berkenan atau bisa untuk mengimplementasikan muatan lokal bahasa Jawa. Tadi saya garis bawahi, ada peserta yang menanyakan apa regulasi yang mendasari bahwa kita bisa mengimplementasikan muatan lokal bahasa Jawa di daerah masing-masing. Kurikulum muatan lokal Bapak Ibu bahasa Jawa ini disandarkan pada Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum tahun 2013. Ini untuk di level nasional. Kemudian didukung juga oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 19 tahun 2014 tentang muatan lokal bahasa daerah. Nah, di Bojonegoro saya nanti akan bicara banyak tentang Bojonegoro karena saya nanti rujak uni ya, saya kesana kemari terkait dengan muatan lokal bahasa Jawa dan membaca menulis di pembelajaran bahasa Jawa. Di Bojonegoro, di saat di mana daerah-daerah belum ada yang punya landasan regulasi, Bojonegoro sudah mendahului punya Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 35 tahun 2013 tentang kurikulum muatan lokal di Kabupaten Bojonegoro. Di dalamnya substansinya berisi tentang muatan lokal bahasa Jawa. Sehingga kalau dipertanyakan apakah ada regulasi, kita itu mengimplementasikan pembelajaran bahasa Jawa di lembaga sekolah ada, yaitu Permendikbud ini, kemudian peraturan gubernur, dan ada peraturan Bupati Bojonegoro bagi teman-teman yang ada di Bojonegoro. Sebagai kurikulum muatan lokal, ini adalah kurikulum yang memuat keragaman bagaimana potensi daerah atau potensi setempat ini dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan. Ini artinya bahwa pendidikan menjadi tulang punggung utama di dalam menumbuh kembangkan potensi bahasa Jawa. Di Bojonegoro bahkan ada dialek Bojonegaran. Dialek Bojonegaran itu ya khusus yang tidak ada di daerah lain. Misalnya nek owakeh banget diarani saanduk, nek owapi tenan diarani matoh, dan sebagainya. Jadi di Bojonegoro ini banyak dialek-dialek yang oleh orang Bojonegoro sudah biasa dibuat percakapan di masyarakat setiap hari. Jadi ngomong yo apa lah, nggonem piro. Nah, ini nggonem piro itu juga dialek Bojonegaran. Ini ada di kurikulum muatan lokal bahasa Jawa yang ada di Bojonegoro. Sementara tujuan implementasi tersebut setidaknya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa. Diharapkan wong Jawa ora ilang Jawane, wong Jawa ora jawal, kudune bahasa tetap ditumbuh kembangkan, dilestarikan di Bojonegoro. Ini melalui para siswa kita. Ning kadang kala ya gurune ya nggak bisa bahasa Jawa. Arep mulih pamit kepala sekolah, Pak kula badhe kondur rumiyin. Awake dikondur-kondurno. Ini perlu ada semacam penguatan bagi para guru agar bisa berbahasa dengan tata krama, dengan unggah-ungguh, dengan terpsilo yang benar melalui muatan lokal bahasa Jawa. Kemudian menginternalisasi nilai karakter kepada peserta didik dengan bahasa. Kita dihadapkan mampu menanamkan nilai-nilai sopan santun, tata krama, udhanegara, budi pekerti luhur, akhlakul karimah. Ini bisa melalui bahasa Jawa. Meski kadang saya sering ditatap oleh orang
bahasa Jawa itu ada semacam penggolongan apa ya, orang-orang. Kalau ini bahasanya rendah, ini sedang, ini tinggi. Tapi sebenarnya tidak. Itu ya dalam rangka bagaimana anak itu ada unggah-ungguh toto kromo terhadap orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra. Bahasa di daerah perlu dilestarikan karena kalau kita dengarkan dari berbagai media, sudah ribuan bahasa daerah yang terkubur mati karena penuturnya sudah tidak ada. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian implementasi pembelajaran muatan lokal batik di Bojonegoro sebenarnya sudah kondusif. Karena apa? Karena di Bojonegoro telah terbit regulasi melalui peraturan Bupati Bojonegoro. Sudah sangat kuat bahwa implementasi itu sudah ada sandaran hukumnya, sandaran aturannya, regulasinya, yaitu peraturan Bupati nomor 35 tahun 2013. Ini. Kemudian yang kedua, di Bojonegoro dulu Pak Karni, Pak Dr. Soekarni itu ketika ada dinas pendidikan, kami dikumpulkan pengawas bersama kepala sekolah dan guru yang punya potensi untuk menyusun buku KIKD dan pengembang bahan ajar. Itu akhirnya sudah terrealisasi. Di Bojonegoro ada tim pengembang KIKD dan tim pengembang bahan ajar bahasa Jawa. Ini dulu dirintis oleh Bapak Dr. Soekarni yang hari ini juga menjadi narasumber. Tadi saya dengarkan cukup panjang paparannya. Ini kemudian yang ketiga, sudah tersusun buku bahan ajar matoh basa Jawa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini sudah kami cetak mulai tahun 2014 sampai hari ini, sudah dipakai oleh peserta didik di kalangan SD. Ini diberi nama dengan matoh basa Jawa. Sebetulnya kami dan tim ingin difasilitasi untuk apa, menyempurnakan Bapak Ibu. Masih banyak geladen-geladen bosone kirang, wacana-wacananya perlu disesuaikan. Misalnya dulu pavinisasi, sekarang sudah jalan melenyer. Itu harusnya materi-materi itu kita sempurnakan. Nah, barangkali ada di forum ini yang mungkin bisa memfasilitasi. Nanti kita akan coba kumpulkan kembali tim pengembang bahan ajar untuk menyempurnakan buku matoh basa Jawa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini Bapak Ibu bukunya. Ini sudah kami cetak mungkin berapa kali gitu ya oleh penerbit. Hanya sayang mungkin secara finansial perjanjian itu enggak tepat begitu, karena teman-teman penulis tidak ada rewardnya. Padahal waktu awalnya kita akan dihitung rewardnya seiring dengan lakunya buku matoh basa Jawa. Namun kami bangga karena bisa sedekah ilmu melalui buku yang kami terbitkan mulai tahun 2014 dengan nama Matoh Basa Jawa. Basa Jawa ingkang sae. Matoh menika sae. Bagaimana dengan budaya membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah? Selaku pengawas saya dan selaku penulis, selaku sastrawan, saya merasa bahwa budaya baca dan nulis ini dalam banyak event, banyak kesempatan ketika kami menilai akreditasi maupun penilaian kinerja kepala sekolah atau budaya mutu, ini saya memandang hasil dari kegiatan tersebut masih belum menggembirakan, ya, masih belum optimal budaya membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Memang Bapak Ibu sekalian, budaya literasi itu tidak mudah ya, karena melibatkan multi pihak. Nah, tidak hanya pihak siswa, tapi juga gurunya bagaimana, kemudian penganggarannya bagaimana, regulasi pemerintah daerah bagaimana, lingkungan sekolah dan anak berada bagaimana. Nah, ini sebetulnya sudah ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang literasi. Namun belum bisa optimal di tingkat implementasi karena beberapa kendala yang saya sebut di atas. Ada juga regulasi Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Itu sudah bagus sebetulnya. Lagi-lagi ya, kita bicara tentang bagaimana implementasi sampai di ranah paling bawah. Sehingga
ada reduksi pengertian bahwa kadang literasi hanya dimaknai sebagai informasi yang kritis, sehingga orang mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak secara komprehensif, sehingga pada intinya, pada akhirnya kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Permasalahan budaya membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa Jawa di SD ini, nyuwun ngapunten, saya tidak mengadakan penelitian, tapi ya tadi dari hasil penilaian kerja kepala sekolah, instrumennya seperti itu, kemudian lomba budaya mutu, perpustakaan, kemudian apa ya, akreditasi ini, dari rangkuman itu ada semacam kesimpulan bahwa budaya membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa Jawa di SD itu ada banyak kendala. Yang pertama adalah, yang menyolok adalah bahwa di SD itu, Bapak Ibu, belum ada guru yang punya basic ijazahnya atau sertifikatnya dia adalah dari sarjana bahasa Jawa. Nah, di SD itu yang mengajar bahasa Jawa, ya guru-guru yang mau dan sedikit bisa berbahasa Jawa. Sehingga dari sisi didaktik, metodik, dan banyak hal itu belum apa ya, belum kompeten begitu ya, karena memang banyak guru SD itu yang tua, kadang-kala itu sehingga tua diaturi untuk mengajar bahasa Jawa. Belum ada sarjana bahasa Jawa yang diterjunkan di lembaga SD. Ini menjadi salah satu kendala utama sebetulnya di lembaga sekolah dasar. Kalau di SMP mungkin ada ya, teman-teman di SMP sudah ada. Yang kedua, dalam pandangan saya pribadi, mata pelajaran bahasa Jawa sering dianaktirikan di antara mata pelajaran yang lain dan digawe tambal butuh. Jangan enek ujian nasional ya bahasa Jawa di inggirne, jamnya dipakai untuk gladi, untuk mata pelajaran yang ujian nasional. Sampai hari ini mungkin kondisi itu masih berlangsung. Artinya mata pelajaran bahasa Jawa dianggap tidak penting, dianaktirikan dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Padahal melalui bahasa Jawa sebetulnya internalisasi nilai-nilai itu sangat ada di sana. Orang mengajarkan agama tentang tata krama, adabiah di bahasa Jawa ada. Dalam bahasa Indonesia orang harus belajar bahasa yang benar di bahasa Jawa ada. Orang ingin mengenal budaya di bahasa Jawa ada. Nama-nama barang yang sejak dulu hingga kini, canggah, wareng, anak, putu, buyut, semua ada. Kemudian dosonomo itu banyak sekali bahasa Jawa itu. Misalnya untuk mengatakan lemah itu atau tanah itu ada tanah, siti, kismo, dan seterusnya. Untuk mengatakan selamat, rahayu, wilujeng, widodo. Nah, orang Jawa mengatakan dalam banyak hal untuk satu istilah. Selamat, rahayu, widodo, wilujeng. Nah, itu bahasa Jawa luar biasa. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana banyak yang kurang memadai. Perpus kita itu masih jarang. Satu kecamatan saya punya wilayah 40 lembaga sekolah, itu bisa dihitung dengan jari berapa yang punya perpustakaan. Belum lagi referensi buku, jumlah buku yang ada di perpus jauh dari harapan. Ini baru tingkat bangunannya dan bukunya, belum yang lain. Bahkan ada sekolah yang merubah bangunan perpus itu menjadi gudang atau kantor kepala sekolah atau jadi ruang kelas. Nah, ini terkait dengan sarana dan prasarana semacam perpus dan buku. Saya kadang sering menangis ya Pak Ibu. Saya kan penulis, bagaimana tahu nulis itu susahnya, mulai membuat per kata, per huruf, menata dalam formatnya, kemudian mengirim ke percetakan, mencarikan ISBN, sampai dengan memasarkan. Kalau di sekolah ada satu buku yang jatuh, itu padahal harganya lebih dari 50.000. Nggak diinjak-injak, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau ada uang 5.000 jatuh di lantai, orang bergegas untuk mengambil uang. Tapi kalau buku seharga 50 dengan proses pembuatan yang luar biasa, orang begitu mengabaikan. Betapa menderitanya yang menyusun buku tersebut.
Kemudian yang keempat, ada yang tidak bisa kita pungkiri karena kita hidup eh, di tengah masyarakat adalah pengaruh dinamika kehidupan lingkungan sekitar yang mereduksi eksistensi bahasa Jawa sebagai kearifan lokal atau lokal genius. Orang-orang kita di lingkungan kita sudah tidak banyak yang suka berbahasa Jawa. Ya. Kalau sudah dari Jakarta bahasanya pakai bahasa Betawi. Kalau sudah dari luar Jawa juga sudah tidak berbahasa Jawa. Anak-anak saya misalnya ketika di rumah begitu runtut kita ajari berbahasa Jawa, nulis bahasa Jawa, tapi ketika keluar bisa terdampak juga dengan pengaruh-pengaruh di luar. Ini tantangan sebetulnya. Jadi permasalahan-permasalahan di bidang mengapa budaya membaca dan menulis masih jauh dari harapan-harapan kita. Padahal Kanjeng Nabi dapat perintah dulu itu yang pertama adalah ikro, bacalah. Sampai ditanya oleh malaikat sampai 3 kali, ikro, bacalah. Nah, sehingga Kanjeng Nabi bisa membaca. Membaca adalah yang utama. Kalau diperluas, membaca tidak hanya membaca secara tekstual, tetapi juga membaca secara kontekstual. Ikhtiar-ikhtiar yang perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian, ini dalam pemahaman saya, dalam perspektif saya, perlu penguatan dan pembudayaan ekosistem literasi sekolah. Di sekolah sesungguhnya betapa sudah ada gerakan literasi sekolah. Tapi lagi-lagi untuk yang kesekian kali dalam implementasi stakeholder dari siswa, guru, kepala sekolah ini masih setengah hati dalam menerapkan gerakan literasi sekolah. Kalau saya lihat hasil saya lomba budaya mutu perpus, kemudian penilaian kerja kepala sekolah, kemudian penilaian akreditasi, semua hasil-hasil literasi itu kurang menggembirakan. Nah, itu dari parameter saya selaku pengawas sekolah ketika menilai di lembaga sekolah. Kemudian upaya-upaya penting lagi misalnya harus ada pemberdayaan tenaga pendidik, guru bahasa Jawa melalui pelatihan, workshop, webinar, serta setidaknya penguatan kelompok kerja guru kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oke, kalau guru SD itu tidak ada basic ijazahnya sarjana bahasa Jawa, setidaknya harus ada semacam penguatan atau pemberdayaan melalui kelompok kerja guru yang selama ini masih nyaris tak terdengar ya, masih nyaris tak terdengar. Ya, kemudian meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung literasi, perpustakaan sekolah, kemudian buku-buku. Ini perlu dianggarkan di BOS maupun yang lain dalam kerangka untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana di sekolah. Ini muaranya lagi-lagi untuk membudayakan membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Coba jenengan persani kalau di perpus sekolah, adakah buku-buku yang dengan bahasa Jawa? Tidak ada. Jarang sekali yang ada. Nah, kemudian dari para pengarang sebetulnya sudah banyak buku-buku. Ini kalau di Bojonegoro sudah banyak komunitas-komunitas menulis buku itu yang melahirkan banyak buku. Tapi ya itu untuk membaca saja kadang-kala kita itu wegah, apalagi membeli. Harusnya sudah ada yang ngarang, ada yang membeli dan membaca. Yang terakhir revitalisasi pembelajaran bahasa Jawa sebagai mata pelajaran strategis, tidak hanya sekedar mata pelajaran sampingan atau tambal butuh. Ini jangan sampai seperti itu. Kita hilangkan mindset bahasa Jawa itu tidak penting, tapi kita bangun mindset bahwa dalam bahasa Jawa itu mampu menginternalisasikan, menanamkan berbagai banyak nilai dalam kerangka output pendidikan kita yang berkarakter, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh karya-karya saya di majalah Joyoboyo, Penyebar Semangat, kemudian Joko Lodang, dulu ada Mekarsari, Belik dan sebagainya yang saya bukukan di berbagai kesempatan. Ini guru-guru sebenarnya bisa diajarkan untuk nulis, membaca, kemudian menulis keguritan. Kuncinya adalah membaca. Saya sering ditanya kalau ada pelatihan itu saya diundang, Pak Nono,
apa kiat menulis yang paling baik? Tidak ada. Kiat menulis adalah membaca sebanyak-banyaknya. Dengan membaca sebanyak-banyaknya, insya Allah otak kita, dalam kepala kita, batak kepala kita sudah meluber banyak kosakata, dosonomen dan sebagainya, sehingga tinggal menuangkan di dalam sebuah karya tulis. Menulis kuncinya adalah membaca. Tanpa membaca, menulis adalah nonsen. Gitu ya. Ini cerita cekak yang juga sudah saya sampaikan di beberapa media. Ada cerita misteri, kemudian dongeng anak yang dengan bahasa Jawa, misalnya Kupulan Konang, Kangen Bu Guru, Luwak Kang Serakah, dan banyak lagi. Sekolah ing Omah, ini ada semua adalah cerita atau dongeng yang kita tulis untuk pembelajaran anak-anak melalui media. Jadi guru-guru itu bisa baca ini di itu ya, di majalah-majalah itu di paling belakang sudah ada bagaimana mengarang untuk anak, bagaimana mengarang pemula, apa itu karya-karya sastra anak ada. Tapi jarang sekali yang langganan Basa Jawa, apa majalah Joyoboyo, Panjebar Semangat, Joko Lodang itu jarang, jarang ya. Ini adalah esai atau opini terkait dengan pendidikan karakter yang saya tulis di berbagai media, kemudian saya bukukan dan sudah dapat angka kredit otomatis ya. Buku antologi ini ada, saya punya Kidung Langit. Ini Kidung Langit pernah diapresiasi oleh Balai Bahasa Jawa Timur tahun 2018. Nah, ada lagi yang mungkin Kluwung. Jadi Kluwung itu dulu di Kluwung ini diapresiasi karya sastra terbaik bahasa Jawa oleh Yayasan Ransage di Bandung tahun 2014. Ini adalah karya Cito Cekak ya. Kemudian buku antologi bersama, saya sampaikan tadi di depan bahwa Bojonegoro melalui Sanggar Pamarsudi Sato Jawi Bojonegoro dan lembaga-lembaga komunitas yang lain, ini sudah banyak menulis buku bersama-sama untuk wahana latihan bersama. Dan Bojonegoro bahkan sering dipakai pusat apa ya, pernah itu ya, kemah budaya sastra Jawa itu. Dengan buku yang terakhir adalah Pasewakan. Ini adalah buku, ada Lingkar Jati, ada Kembang Staman dan seterusnya. Ini banyak sekali karya-karya anak Bojonegoro, guru-guru Bojonegoro, baik guru SMP, SD dan lain sebagainya yang sudah lahir. Sayangnya lagi-lagi adalah meresponnya guru dan masyarakat ini sangat minim. Bahkan teman-teman di Sanggar itu nyetak buku sendiri, dijual-jual sendiri, dibaca sendiri. Nah, ini mudah-mudahan ke depan lebih bisa mencerahkan. Dan apresiasi sudah banyak Bapak Ibu sekalian sebetulnya. Apresiasi Bojonegoro pernah memberikan tokoh berjasa di bidang bahasa dan sastra, itu ya. Pemerintah daerah pernah membuat untuk guru juga. Para guru menerima tokoh berjasa dalam bahasa dan sastra. Sehingga ini sebagai sebuah pambombong. Pambombong penyemangat motivasi untuk guru-guru tetap menulis. Di era sekarang menulis itu menghasilkan sebetulnya. Selain untuk siswa kita, itu melalui komunitas online itu buku yang sudah tercetak pasti ada yang sudah pesan 100 eksemplar, 200 eksemplar, ini langsung laku dan habis. Banyak buku yang sudah cetak yang kedua dan ketiga. Justru yang bahasa Indonesia untuk saya ini banyak yang tidak laku. Tapi kalau karya saya yang bahasa Jawa itu baik yang cermis, terka, geguritan ini laris manis ya. Tiap terbit langsung hampir habis, kemudian cetak lagi. Yang kedua ini ada lagi Hadiah Ransage. Ini juga penulis-penulis sastra daerah yang terbaik ini dapat apresiasi ya. Di Bandung ini dari sastra Jawa, sastra Bali, sastra Lampung, sastra Batak dan sebagainya, ini ada apresiasinya ya. Ini untuk guru-guru sudah banyak yang menerima Hadiah Ransage. Kemudian di Jawa Timur, Balai Bahasa Surabaya juga memberikan satu anugerah Sutasoma, guru bahasa Jawa yang terbaik. Itu dapat penghargaan pengaji haji. Bojonegoro pernah adalah Bu Emi Darwati ya, Bu Emi Darwati, guru bahasa Jawa SMP Negeri Mono 1, ini tahun berapa itu
juga menerima penghargaan guru bahasa Jawa terbaik, yaitu Anugerah Sutasoma. Nilai uang cukup banyak ya. Ini ya penghargaan-penghargaan yang pernah kami terima, hadiah Ransagi, hadiah Sutasoma. Nah, ini adalah sebuah prestasi yang bisa mewarnai dalam hidup dan kehidupan kita. Meski saya tidak punya basic sarjana bahasa Jawa, tapi saya sudah berupaya berkiprah di sastra Jawa sejak usia SMP. Berawal dari saya diutus oleh guru saya menulis, kemudian saya di Alembono. Makin semangat ketika di SPG, karya-karya saya yang tidak sebegitu bagus oleh Pak Gatot, guru bahasa Indonesia saya disuruh maju untuk membaca karya saya disuruh membaca cerpen saya di Alembono dipuji-puji oleh guru saya, sehingga saya terlecut untuk terus menulis dan menulis sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, monggo jangan, tadi Pak Karni mengatakan jangan dimarahi anak-anak itu. Di Alembono dipuji kalau dia sudah bisa menulis 1-2 kata. Nah, jangan sampai dimatikan motivasinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Saya sampaikan, monggo nanti lebih gayeng panjenengan berdiskusi dengan kami. Saya siap, kalau tidak bisa jawab ya saya diskusikan dengan yang lebih senior. Gunging panuwun ingkang tanpa pindhan mugi rahayu ing tansah pinanggih jeneng selo-selo ingkang pindho antara puranto mugi sinandi ing salama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Nono yang sudah mendarakan materi yang sangat bagus dan sangat menarik sesuai dengan pengalaman dan keahlian dari Pak Nono tentang penciptaan, membaca dan menulis, karena sudah saling kan berdekatan dengan sastra Jawa, sangat dekat, karena beliau juga sebagai penulis, sebagai sastrawan terutama, jadi sangat mungkin karya-karya beliau juga diapresiasi oleh para mahasiswa terutama dalam pengajian skripsi dan lain sebagainya. Banyak sastrawan terutama Bapak Huri itu juga karya-karyanya juga sangat banyak diapresiasi oleh para mahasiswa untuk dijadikan skripsi atau makalah seperti itu. Untuk materi selanjutnya Bapak Lasimen Isnur, apakah sudah siap? Halo? Siap. Siap, ya. Untuk slide-nya sudah bisa, mungkin bisa ditampilkan, Mbak. Sudah siap. Pak Lasimen ini adalah praktisi sastra Jawa, kemudian beliau juga dulunya juga di Jawa, kemudian dulu pernah aktif di Sanggar juga. Untuk pada kesempatan hari ini Pak Lasimen akan membahas tentang makna filosofi aksara Jawa. Betul, nggih? Mungkin bisa ditampilkan untuk slide-nya. Belum masuk slide-nya, belum. Oke. Jangan tampilkan slide-nya, Pak. Oke, dari sini sebentar saya bantu. Sedang, nggih. Bisa belum? Saged derek? Host difabel, Mas. Host difabel. Itu belum nggak bisa masuk, dikunci itu. Ini pakai yang mana sebentar, ya? Mungkin dari saya aja. Lihat, Pak. Oke, siap. Ya, monggo Pak Lasimen. Waktu dan
sempat Zoom. Saya persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak keras, Pak, Alhamdulillah. suaranya. Para Bapak, Bapak Ibu semuanya mengikuti acara ini, mari kita syukuri. Sebelumnya judul yang saya pakai yaitu keunikan aksara Jawa dalam mengawal bahasanya. Saya ulang, keunikan aksara Jawa dalam makna filosofi Jawa. Sebelumnya saya Halo, Pak Lasime. habit. Oke. Jadi bahasa itu adalah seperangkat kebiasaan. Kalau orang mau berbahasa, kalau tidak digunakan terus 5 tahun, insya Allah itu sudah hapus. Nah, karena itu Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini walaupun saya sudah jauh